Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Erni Erawati, mengajar IPS di SMP Negeri 3 Bangli, sekaligus sebagai mahasiswa dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua bidang studi ekonomi di Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Bangli dengan model pembelajaran PBL, tema memenuhi aktivitas kebutuhan, materi jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Om Santi 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 Om. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Untuk tetap keras, silakan pimpin doanya. Berdiri semuanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sudah pada sarapan? Sudah dapat membantu orang tua di rumah? Benar. Baiklah. Untuk kehadirannya semua hadir? Hadir. Ya, kalau gitu Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Absen 1 Desa Made Dwi Pinyawati hadir? Hadir. 2 Dewa Ayu Made Tisna hadir? Gede Chandra Eka Pramana hadir? Dewa Ketut Krishna Diangga hadir? Sang Ayu Putu Krishna Ulandari hadir? Hadir. Berarti semua hadir ya. Tadi Ibu lihat juga kayaknya bangkunya sudah penuh semua, berarti semua sudah hadir ya. Untuk piketnya sudah berjalan dengan baik nggak? Sudah berjalan. Mudah-mudahan piket itu harus berjalan dengan baik biar kelasnya tetap bersih ya. Nah, sebelum dimulai Ibu ingin tahu juga, masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Apa itu kesepakatan kelas kita? Ayo. Tidak boleh bermain HP jika guru sedang menjelaskan. Anak-anak harus fokus dalam belajar. Berarti masih ingat dengan kesepakatan kelas. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengasih gini. Kamu masih ingat nggak dengan pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, kalau gitu Ibu ada 2 pertanyaan tematik. Yang pertama, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Saya, perkenalkan, nama saya Ida Emadi Sriwitnyani, nomor absen 17. Saya akan menjawab pertanyaan. Jenis kelamin, tingkat pendidikan, selera, pendapatan. Masih ingat? Masih. Udah, itu yang kedua. Pertanyaan tematik yang kedua. Kenapa pendapatan itu bisa mempengaruhi kebutuhan manusia? Ya. Perkenalkan, nama saya Desa Madiri Pinyawati dan nomor absen 1. Karena semakin banyak pendapatan seseorang, semakin banyak kebutuhan. Iya, bagus Desa ya. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, itu pertanyaan tematik. Nah, sebelum kita mulai ke tujuan pembelajaran kita, alangkah baiknya karena Ibu lihat juga anak-anak udah pada ngantuk nih. Mungkin udah payah atau gimana. Biar kita semangat, ayo kita ice breaking sebentar dengan anak-anak sudah tahu juga tepuk setan. Masih ingat tepuk setan? Masih. Ayo. 1, 2, 3. Cibahu, cibahu, ya. Iya. Bisa ulang lagi sekali?
Biar semangat. Ayo. 1, 2, 3. Cibahu, ho, ya. Iya, bagus. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Sebelumnya Ibu akan tayangkan PowerPoint tentang jenis-jenis dan alat pemuas kebutuhan manusia. Sudah bisa dilihat? Nah, kalau sudah bisa lihat, coba anak-anak lihat alat pemuas kebutuhan itu ada beberapa alat pemuas kebutuhan ya, seperti bagaimana proses kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya, udah itu ada kebutuhan secara tujuannya, udah itu kebutuhan berdasarkan kebutuhan berdasarkan alat memperolehnya seperti barang bebas, barang ekonomi. Udah itu ada kebutuhan berdasarkan hubungan dengan barang lain, itu ada barang substitusi, udah itu ada barang komplementer, udah itu ada kebutuhan berdasarkan tujuannya. Kamu bisa lihat di PowerPoint yang Ibu lihat tuh. Sudah bisa dilihat dengan baik? Bisa dibaca? Bisa. Nah, setelah kamu dibaca, dilihat PowerPoint yang di depan, sekarang Ibu minta kamu membentuk kelompok atau cari kelompok IPS yang sudah ada di kelas ini. Silakan cari kelompoknya dulu. Sudah cari kelompoknya dan pahami PowerPoint yang di depan. Setelah itu Ibu akan mengasih kamu LKPD untuk membuat masalah atau mendiskusikan apa masalah yang terjadi pada materi tersebut, ya. Sudah paham nih ke? Sudah, kamu lihat materi di depan. Sudah itu kamu lihat LKPD yang kamu pegang. Sudah itu buat di sana bersama teman-teman, didiskusikan, mengidentifikasi dan menganalisis daripada jenis-jenis kebutuhan. Dalam kelompok tidak ada yang tidak bekerja. Semua bekerja.
Ini masukkan dulu. Yang lain menulis, itu yang lain melihat buku paket, menganalisis, mengidentifikasi apa saja itu LKPD yang Ibu kasih, dijawab ya. Sudah selesai? Belum. Silakan buat lagi. Tulis nama kelompoknya di sana. Nih. Ya, silakan tulis. Ada yang tidak paham dengan pertanyaan LKPD-nya? Tidak. Semua paham? Paham. Jawab aja. Ada yang tidak paham? Yang mana? Yang nomor 2 itu isi contohnya. Yang nomor 2, alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Ya, diisi contohnya ya. Contohnya apa? Alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperoleh itu apa contohnya? Ya. Ada yang perlu ditanyakan tentang PowerPoint-nya? Tidak. Sudah paham? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau tidak jelas bisa ditanyakan ya. Nanti kasih contohnya ya.
Sudah ada yang selesai? Ya, yang belum saya lanjutkan dulu. Lagi masih ada waktu. Silakan dibuat dulu. Sudah ada yang selesai? Sudah. Kalau sudah, siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Ayo silakan, kelompok mana yang mau mempresentasikan ke depan? Kelompok mana ayo? Oh, kelompok 2, silakan kelompok 2. Depi ayo. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fandi Komaniko. Perkenalkan nama saya Dewa Hemadi Tisna Supandi. Perkenalkan nama saya adalah Adi Mutiara Angelina Putri. Perkenalkan nama saya Gusti Muradi Allah. Perkenalkan nama saya Yulika Pranawutra. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya, yaitu barang bebas. Barang bebas merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya banyak, bahkan tidak terbatas serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Dapat berupa uang, fisik, waktu, dan pengorbanan lainnya. Contohnya seperti untuk mendapatkan uang, seseorang harus bekerja dengan mengorbankan fisik dan waktunya. Yaitu sekarang yang ketiga, barang elit. Barang elit merupakan barang yang ketika jumlah barangnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan ketika jumlah barang ini berlimpah, justru menyebabkan bencana bagi manusia. Contohnya, api. Api yang jumlahnya terbatas bisa digunakan untuk memasak, sumber penerangan dan pengangkatan ruangan. Namun, ketika api jumlahnya banyak, justru dapat mengakibatkan bencana bagi manusia karena dapat menimbulkan kebakaran. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, perkenalkan nama saya Mayriska Vanila Katarina. Saya ingin bertanya, kenapa barang elit bisa menyebabkan bencana? Saya akan menjawab pertanyaan dari kami. Karena ketika barang berlebihan bisa menyebabkan bencana bagi manusia. Misalnya api berlebihan bisa menyebabkan kebakaran. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, boleh yang bertanya lagi, silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Ya, Wanda, coba apa yang mau tanyakan? Perkenalkan, nama saya Pemawardana Rayani, absen 19. Apa saja yang termasuk kelompok dalam alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara pemerolehan? Cara memperoleh. Baik, terima kasih. Saya jawab. Barang bebas. Yang pertama barang bebas. Yang kedua barang ekonomis. Yang ketiga barang elit. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Coba dijelaskan sedikit barang bebas, barang ekonomis, dan barang elit itu. Saya jelaskan. Barang bebas merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya banyak, bahkan tidak terbatas serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Yang kedua, barang ekonomis. Barang ekonomis merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkan, dapat berupa uang, fisik, waktu, dan pengorbanan lainnya. Yang ketiga, barang elit. Barang elit merupakan barang yang ketika jumlah barangnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Sedangkan ketika jumlah barang ini berlimpah justru menyebabkan bencana bagi manusia. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup? Ya. Kalau sudah, silakan kelompok 2 duduk. Silakan ke tempat duduknya. Kasih tepuk tangan sama kelompok 2, ayo. Nah, Ibu akan mempertegas sedikit ya tentang materi dari alat pemuas kebutuhan manusia. Tadi ada pertanyaan bagus sekali ya. Kenapa sih barang elit itu bisa menyebabkan bencana? Itu kalau nggak salah pertanyaan dari Fani ya. Nah, Ibu mempertegas sedikit. Barang elit itu contohnya itu api ya. Udah itu air. Kalau api kalau api itu berlebihan gimana jadinya? Bisa menyebabkan kebakaran. Kalau air? Kebanjiran. Sudah kebanjiran kan? Kalau air terlalu banyak kan bisa jadi banjir, jadi longsor seperti itu. Nah, tadi juga ada pertanyaan yang menarik juga. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan prosesnya. Pertanyaan itu bagus. Menurut prosesnya itu kan ada barang bebas. Udah itu ada barang apa lagi? Ekonomis. Udah itu ada barang elit. Nah, barang ekonomis itu adalah barang yang jumlahnya banyak. Apa yang jumlahnya banyak? Contohnya apa? Yang jumlahnya banyak, barang ekonomis itu apa? Matahari, jumlahnya kan banyak. Maksudnya dalam artian luas. Udah itu udara, angin itu udara. Udah itu apa lagi? Air laut. Kalau air biasa, air pump, termasukkah barang apa namanya itu? Barang bebas? Tidak. PDAM pump termasuk nggak? Tidak. Desa bagus tidak. Karena kalau air PDAM itu kan kita apalagi disuruh pakailah air seirit mungkin kan gitu ya. Karena barang itu mahal, karena kita bayar untuk mencari air untuk diminum PDAM. Tetapi kalau air laut itu termasuk barang bebas karena itu jumlahnya banyak. Kamu seberapapun nyari air di laut boleh kalau bisa. Setangki 10-an tangki boleh, tidak akan habis. Itu. Tapi kalau PDAM, kamu nyari air banyak tapi dibuang-buang boleh nggak? Tidak. Karena itu termasuk barang ekonomis. Yang kedua itu barang ekonomis. Barang ekonomis itu cara untuk memperoleh barang itu dengan cara pengorbanan, dengan cara bekerja ya. Seperti mau beli baju kamu kan harus punya duit dulu. Cari duit itu kan harus dengan cara bekerja. Duit itu tidak akan jatuh dari langit. Kita ambil enggak. Pasti bekerja. Mungkin kamu masih kecil belum bisa mencari uang, tetapi orang tuamu lah yang mencari uang dengan cara bekerja. Bekerja itu ada yang penting sifatnya positif ya. Ada yang jadi buruh, ada yang pegawai negeri, ada yang jadi tentara, polisi dan sebagainya. Itu bekerja. Sudah paham? Ada lagi satu. Alat pemuas berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Alat pemuas hubungan dengan barang lain itu kan ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Mungkin kamu sering dengar atau sering malah sudah pernah merasakan di rumah yang namanya barang substitusi itu adalah barang pengganti. Seandainya ibumu habis berasnya, tapi di rumah kamu punya ketela, bolehkah itu dibilang barang substitusi? Boleh. Udah itu tidak punya beras, tapi kamu punya talas, tahu talas? Bahasa Bali ini keladi. Boleh kan? Boleh. Udah itu punya ketela pohon, boleh kan? Boleh. Nah, itu semua namanya barang pengganti atau barang substitusi. Udah itu yang kedua itu ada barang komplementer. Ya, barang komplementer itu artinya salah satu tidak ada itu tidak bisa dipakai. Contohnya apa? Siapa bisa? Contohnya apa? Ya, Depi? Handphone dengan charger. Oh, handphone dengan charger. Ada handphone kan, sing ada charger, sing mesti ngidang. Nggak bisa. Ya, udah itu ada apa lagi?
kopi dengan gula, tapi ada yang tanpa gula kan. Nah tapi itulah kopi dengan gula, udah itu HP dengan charger, udah itu motor dengan bensin, sepatu dengan kaos, itu pasangannya itu komplementer. Ya, sudah paham dulu segitu? Nah, kalau sudah paham, ada yang belum paham dulu tentang alat pemuas kebutuhan manusia. Oh, bisa lihat-lihat di buku paketnya dilihat-lihat, apa saja itu termasuk ya. Sudah? Ada dulu pertanyaan? Sudah paham dengan penjelasan Ibu? Atau sudah paham dengan materi alat pemuas kebutuhan? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan kasih atau bisa dulu duduknya ke tempat semula. Sudah? Ibu akan ngasih kamu evaluasi atau penilaian perorangan. Kamu lihat, keluarkan dulu HP-nya. Semua keluarkan HP. Kamu lihat di WA group. Sudah lihat WA group? Kalau sudah lihat WA group, kamu lihat di sana Ibu sudah kirim link Google Form untuk materi jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Silakan dikerjakan. Silakan buka dulu. Sudah lihat? Sudah lihat? Ya, silakan kerjakan dulu. Kalau bisa langsung dijawab. Nanti kalau sudah selesai jawabannya langsung dikirim, ke?
Sudah selesai? Kalau belum, ya lanjutkan lagi sedikit. Kalau sudah selesai, langsung dikirim. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah semua? Sudah. Kalau sudah, sekarang dari materi tadi, siapa yang mau ngasih refleksi untuk hari ini dengan pembelajaran tadi? Apakah pembelajarannya udah bagus? Apakah anak-anaknya udah aktif dan sebagainya? Apakah sudah paham dengan materi tadi? Apa belum? Silakan, siapa yang mau ngasih refleksi? Iya, Bulan, coba. Kakak, nama saya Sanglayu Putri Persawardari, nomor absen 31. Terima kasih atas waktunya. Untuk pelajaran hari ini sudah bagus dan saya jadi mengerti apa saja alat pemuasan kebutuhan tersebut. Contohnya barang substitusi, contohnya beras bisa diganti dengan ketela. Nama saya Sanglayu Putri Persawardari, nomor absen 31. Terima kasih atas waktunya. Untuk pelajaran hari ini sudah bagus dan saya jadi mengerti apa saja alat pemuasan kebutuhan tersebut. Contohnya barang substitusi. Contohnya beras bisa diganti dengan ketela. Iya, beras bisa diganti ketela. Itu barang substitusi. Yang lain sudah paham semua? Sudah. Atau ada yang mau bertanya? Tidak. Sebelum kita akhiri? Tidak. Nah, kalau gitu karena kita sudah belajar, udah itu apa namanya, Ibu mengingatkan materi untuk minggu depan. Ya, untuk minggu depan kamu pelajari di rumah, buka-buka bukunya, belajar di rumah, kamu pelajari tentang kelangkaan. Ya, kamu baca bukunya, apa sih kelangkaan itu, kenapa barang itu bisa langka dan sebagainya. Sudah. Kalau sudah, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan memanjatkan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa biar kita mengikuti pembelajaran selanjutnya. Selamat, udah itu kamu sampai tempat tujuan, sampai di rumah selamat seperti ini. Oke, silakan ketua kelas. Berdiri semuanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Om Swastiastu Tatastu Swaha. Om Santi 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 Om.